dan akhir dari segala pekerjaan dan dari segala karya usaha yang sempurna dari Kristus yang terus mengiring kami, sehingga setiap hati kami adalah menjadi tempat di mana cahaya kemuliaan Allah disebarkan dan diluaskan, dan karakter daripada Allah di dalam Kristus bisa kami saksikan menjadi terang dan garam. Bawalah hati kami yang penuh dengan sukacita waktu kami melihat akhir daripada hidup manusia, akhir daripada hidup kami, secara khususnya kami secara pribadi, adalah akhir yang bersama dengan Tuhan, dituntun sampai pada hidup yang kekal selamanya. Terima kasih Bapa, pakailah setiap hati kami menjadi saluran berkat Tuhan, dan kami akan menyaksikan saksi yang adalah gereja Tuhan. Dua orang yang mewakili daripada satu persekutuan yang paling kecil dalam gereja akan Tuhan pakai, baik itu persekutuan suami istri, orang tua anak, rekan kerja, rekan-rekan yang ada dalam pelayanan, saudara seiman. Saudara, di sini ada satu rahasia yang besar yang Tuhan berikan. Dua saksi ini adalah gereja yang hidup. Terima kasih Bapa, berikan kami roh-Mu yang akan mencelikkan kami dan buat kami semakin teguh dan percaya dalam keselamatan serta dalam kehidupan kekudusan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan buka dulu ya sebentar. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1, saya ulangi ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2, dan kemudian kita masuk ayat yang ketiga yang kita bahas. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jadi bukan yang sebelah dalam, di sebelah luar, yang bukan lingkungan bait suci. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Surah lawan dari kota suci adalah kota besar Sodom dan Gomora, yaitu di dalam bahasa simbolis itu gelap dan terang, kota suci dan kota besar, kota yang bobrok, ya, kota yang begitu indah, begitu fasilitasnya luar biasa. Dikatakan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya. Ya, 42 bulan itu nanti sama dengan 3,5 tahun. Dan aku akan memberi tugas kepada saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Jadi bernubuat sambil berkabung karena dosa manusia 1260 hari lamanya. Mereka sama ya, jadi 3,5 tahun. Dan dikatakan ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun. Nah, siapakah mereka itu? Dengan jelas di dalam kitab Wahyu itu menunjukkan bahwa kedua orang itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi pohon zaitun dan dua kaki dian. Nah, surah itu menunjukkan yang ada di dalam bait Allah, dan itu penglihatan serta simbol-simbol yang ada dalam penglihatan dari Zakaria. Dan siapakah dua orang ini? Saudara, banyak tafsiran yang mengatakan bahwa dua saksi ini adalah Musa dan Elia. Elia dengan Henok, atau Paulus dengan Petrus, atau yang lain, Yohanes dengan Petrus dan semuanya. Saudara, secara Alkitabiah, secara khususnya ditunjuk dengan jelas itu adalah dua orang yang di dalam Zakaria pasal 4 ayat 3, ayat 11 dan ayat 14. Nah, saya baca ya. Zakaria pasal 4 ayat 3. Itu sudah klik yang ada bintangnya. Di tempat saudara ada bintang kan. Setelah ayat yang keempat itu ditekan. Nah, itu keluar. Zakaria pasal 4 ayat 3. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak dan satu di sebelah kirinya. Jadi ada berapa pohon zaitun? Dua, kiri dan kanan. Nah, surah pohon itu sebenarnya menunjukkan pada pohon kehidupan yang ada dalam hidup orang percaya dan yang bersinar. Dan pohon itu membentuk, satunya adalah membentuk kaki dian, 7 kaki dian. Itu minyaknya dari
pohon zaitun. Jadi ini pandangan ini saya cari gambarnya agak susah ya. Jadi 7 kaki dian itu berasal demikiannya dari pohon zaitun. Jadi pohon zaitun dengan kaki dian ini jadi satu. Itu penglihatan dari Zakaria. Yang kedua, kita lihat ya. Baterainya habis. Ambil. Agak cepat ya. Oke, kita lihat pasal 4 ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab, aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, saudara, dikatakan inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan di seluruh bumi. Ya, nah saudara, siapakah orang ini? Kalau saudara baca dalam Zakaria selanjutnya, itu adalah bernama Imam Yosua dan Zerubabel. Saudara, ini rahasianya tuh bagus sekali ya. Jadi kita wayu ini kan bahasa lambang. Jadi Zerubabel adalah gubernur yang ada pada zaman masa pembuangan. Ya, Zerubabel. Nah, saudara, Zerubabel ini ada riwayat sendiri ya. Ya, kita nanti khusus ada tokoh-tokoh yang jarang dikenal. Saudara, itu Zerubabel itu mewakili dari kerajaan dan kemesiasian, the kingdom of kingship. Jadi kingship itu raja yang bersifat reign itu. Jadi Zerubabel itu adalah raja yang merupakan lambang Kristus, dan Imam Yosua adalah priest, lambang daripada keimaman Kristus. Jadi imam dan raja. Jadi dua saksi ini berfungsi apa? Sebagai imam dan sebagai raja, dan imamat yang rajani di dalam suratan Petrus pasal 2 ayat 9. Jadi surah ini berkaitan semua. Kenapa? Nah, beberapa tafsiran itu banyak yang tidak berani memastikan bahwa ini siapa. Surah yang pasti itu adalah menunjuk pada lambang yang bernama orang Zerubabel, seorang gubernur, dan Imam Yosua yang dituduh oleh iblis waktu Zakaria pasal 4 sampai pasal 6. Dan dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Yosua, kerohanian dia, imam yang memimpin itu, yang membuka seluruh daripada hati Tuhan dan kebenaran penebusan itu, dan dia masuk dalam ruang maha suci, saudara, itu satu-satunya imam dan tidak boleh ada imam lain. Dan iblis mendakwa dia, itu seluruh kerohaniannya, saudara, dikatakan seperti kotoran hewan atau kotoran manusia. Tapi yang Zerubabel nggak diceritakan, tapi Imam Yosua diceritakan. Jadi saudara perhatikan, kenapa iblis bisa mendakwa itu, dan kemudian Tuhan tidak tidak menyangkali dan tidak menolak tuduhan iblis terhadap Imam Yosua. Saudara, kalau kita lihat orang-orang yang memimpin, semua yang mengagumkan kita, itu kadang-kadang kita nggak tahu bahwa di dalam hidup mereka ada yang begitu mengecewakan Tuhan dan kita nggak tahu. Apakah itu kesombongan, apakah apapun, saudara. Jika dia merasakan dirinya lebih penting daripada orang lain di gereja itu dosa yang dibenci Tuhan. Kalau dia merasa dia yang menjadi orang yang paling dihormati, itu dosa juga. Jadi saudara, pemimpin itu yang paling berat itu adalah yang dikatakan sebagai orang-orang yang menjadi citra diri Allah. Saudara, siapa yang sempurna? Nggak ada. Di dalam Alkitab nggak pernah ada yang dikatakan kecuali Kristus yang bisa membuka semua rahasia Allah. Itu hanya Kristus. Jadi manusia itu hanya perwakilannya saja, dan kelemahan-kelemahannya itu ada semua. Dan bukan hanya Imam Yosua, dan semua yang ada dalam firman Tuhan, saudara, di dalam seluruh perjanjian Tuhan, dalam apakah itu Abraham, apakah itu Isa, Yakub, saudara, kita lihat
manusia yang jauh daripada yang dikatakan sebagai manusia yang ya kita ngomong ideal atau manusia yang idola. Kenapa? Karena Alkitab memaparkan semua kondisi keluarga itu, dan kita tidak pernah memperkarakan itu. Ya, jadi ada sesuatu yang harus kita pelajari, yaitu siapakah saksi. Nah, saudara, kita akan melihat kembali pada Wahyu pasal 11 ayat yang keempat. Saya ulangi, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, kiri dan kanan. Ya, dua kaki Dian kan, kiri dan kanan. 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka atau menyiksa mereka atau memusuhi mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Saudara, ini lambang semua. Saudara, ini akan terjadi dan sudah terjadi dalam kehidupan Elia terjadi. Elia mendatangkan api dan 50 orang setengah kompi pasukan itu dibakar oleh Tuhan, langsung mati. Saudara, maka tentara terakhir minta supaya dia nggak dibunuh, nggak dibakar oleh Tuhan. Saudara, dia minta supaya Elia itu dipanggil mau datang. Dan ya memang ketiga kalinya Elia memang datang, dan orang itu nggak jadi dibunuh karena dia minta belas kasihan daripada Elia. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah belas kasihan. Kunci kerajaan Allah itu adalah membuka hati Allah itu belas kasihan. Dikatakan di sini, dikatakan menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang menghendaki menyakiti mereka, yang tidak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara mengerikan. Jadi saudara, kenapa Tuhan membinasakan semua manusia yang tidak mau dengarkan Injil selama Yesus datang sampai akhir zaman 2000 tahun lebih, mungkin 2100 tahun. Dan mereka tidak mendengarkan, mereka memusuhi orang Kristen, mereka membunuh orang Kristen, membakar gereja. Saudara-saudara pikir bahwa itu selesai semua dan tidak ada hukuman Tuhan? Tidak. Tuhan akan menghukum dari segala hukuman di atas segala hukuman, kemarahan di atas segala kemarahan. Apa itu? Kebinasaan yang kekal. Jadi bukan hanya orang yang bakar gereja, orang yang menolak, yang tidak mau dengarkan firman Tuhan, tidak mau dengarkan nama Kristus. Saudara, semua mati. Tidak ada yang hidup. Dan itu sangat mengerikan. Saudara, kita akan melihat musuh-musuh kita akan dihancurkan, dan melalui kita, kuasa kita juga. Tuhan memberikan kita orang-orang percaya nanti mengadili, dan juga dari seluruh tahta Allah itu, dan 24 tua itu termasuk wakil perjanjian baru. Surah mereka memimpin pengadilan dan penghukuman Tuhan. Dan termasuk di dalamnya adalah kita semua bersama-sama melihat bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan, dan memasukkan mereka dalam api kebinasaan. Dan kita melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, ini kita harus hati-hati ya. Saudara, jadi taruhannya apa? Saudara harus bisa melihat dua saksi ini apa dan lambang siapa dan tujuannya, maknanya apa. Oke ya, kita lanjutkan. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa. Jadi kuasa menutup langit, kuasa untuk, dikatakan di sini, atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Saudara, ini sudah terjadi. Zamannya Fir'aun, zamannya Elia, zamannya Yeremia, sudah terjadi. Kalau saudara klik ayat 6, kan ada bintangnya. Saudara, itu Keluaran pasal 7 ayat 17-16, 1 Samuel 4 ayat 8, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Ya, dikatakan di situ. Kalau kita lihat sini, coba bayangkan saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali aku katakan. Saudara perhatikan kuasa ini.
Ya, Keluaran, sebab beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan di dalam sungai Nil itu akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan juga wadah batu. Nah, saudara, perhatikan, saudara. Ini lambang dua saksi waktu mereka ditolak, waktu mereka kemudian dianiaya, mereka disakiti, mereka dimusuhi, saudara. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan kejadian-kejadian malapetaka dan tanda petik tulah yang terjadi pada saat mereka menolak Firaun, menolak Allah, menolak kebebasan bangsa Israel dari perbudakan. Saudara, di dalam sejarah gereja, kalau saudara selidiki mulai dari awal Tuhan Yesus sampai kemudian akhir zaman, dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, jika engkau menolak terus dan membunuh anak manusia, membunuh anak Allah Maha Tinggi, dan kamu pikir kamu selesai, no. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Apa resiko? Saudara perhatikan, apa sih resiko? Ini lambangnya. Apa resiko bangsa Israel melawan Yesus dan kemudian membunuh Yesus dan menghancurkan tanda petik bait Allah itu sendiri? Dihancurkan. Kan Tuhan Yesus sudah tahu. Dihancurkan dengan dosa-dosa mereka, kan kebencian mereka, kemudian Tuhan Yesus menanggung itu dosa, bukan hanya Israel tapi dosa manusia, dan dia menjadi bait Allah yang dihancurkan untuk membangun bait Allah yang baru yang tidak bisa dihancurkan lagi. Dan apa resikonya waktu mereka membunuh dan mencincang, kemudian mencambuk, dan tubuh Kristus hancur seperti itu? Saudara, apa resikonya? Bait Allah yang ada dibangun mereka, Tuhan Yesus katakan, aku akan runtuhkan semuanya karena kamu meruntuhkan tubuhku. Kamu menolak aku, maka seluruh ritualmu aku tolak semuanya. Dan sudah tidak ada ritual seperti itu. Aku sudah jijik dengan kamu. Nah, saudara, terus kemudian kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang atau gereja zaman sekarang, apakah membangun apa yang dihancurkan Tuhan atau membangun kembali ritual itu? Saudara, gereja bangun kembali. Banyak gereja yang kemudian ornamennya semua gereja itu persis kayak perjanjian lama. Dikasih macam-macam di sininya, ada kaki dianya, di sininya tabut perjanjian, dan di depan khotbah itu ada tabut perjanjiannya. Tabernakelnya dipasang, kemudian dari ujung ke ujung, kalau perlu gedung gerejanya jadikan tabernakel. Dan kemudian di dalamnya kita mengikuti upacara, harus cuci kaki seperti orang-orang Islam gitu kan, terus katakan gereja harus seperti itu. Saudara, akankah kita seperti Paulus katakan, menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali? Setelah itu semua selesai. Dengan apa selesainya? Dengan mereka membunuh Kristus sebagai bait Allah, maka bait Allah mereka secara fisik itu tidak boleh berdiri dan Tuhan hancurkan, dan tidak boleh ada bait Allah yang lain kecuali tubuh Kristus, dan tubuh Kristus yang diberikan pada tubuh kita, dan itulah bait Allah. Dan itu minggu lalu, ya, arti daripada bait suci bukan didirikan manusia. Dan siapakah bangsa Israel sebenarnya? Saudara, karena kamu membunuh anak manusia, keistimewaan bangsa Israel, sunat Taurat batal semuanya, selesai semua, dihapus oleh Tuhan. Dan itu tujuannya, saudara. Terus kemudian orang Kristen masuk, ya sunat dong. Kenapa? Nah, kan kita orang-orang Israel,
kamu harus ikut sunat. Ya. Saudara, itu ada masalah etika di sana. Timotius dengan Titus beda. Timotius diminta untuk sunat, Titus nggak diminta sunat. Karena gereja yang dilayani, Titus melayani gereja orang-orang Yahudi. Supaya kamu bisa diterima, ya sunat aja. Sunat gak ada masalah. Kalau sunat itu lebih baik dan membuat kamu lebih terbuka, ya sunat aja. Bukan sunat keselamatan. Sunat adalah cara bagaimana kita mendekati orang, dibuka dan diterima oleh mereka dan tidak ada masalah dengan, oh kan saya sunat, kamu gak ada sunat. Kalau cuma itu aja, ya rela aja sunat, gak apa-apa. Kalau gak boleh makan babi, beneran ini jemaatnya tuh dari agama tanda petik agama Islam gitu kan, yang biasa gak makan babi, kemudian waktu makan kita makan babi, oh mereka gak bisa, ya jangan makan babi. Bukan berarti kita ajaran Kristen dilarang makan babi, enggak saudara. Tapi karena kita menghormati orang-orang banyak itu, dan kita nggak mau jadi batu sandungan, ya udah disunat, ya udah. Nah setelah itu adalah mission ethics atau ethical mission, dan itu diizinkan, nggak apa-apa saudara. Dan tidak menodai apapun, dan tidak membuat keselamatan kita hilang, enggak saudara. Tapi itu menjadi satu cara pendekatan yang Tuhan izinkan supaya kita bisa menjangkau jiwa yang besar lagi. Jadi saudara, kita belajar hari ini, dua saksi ini adalah bukan dua orang yang disebut sebagai Elia dan Musa, Henok dan Elia. Kenapa Henok dan Elia? Dia diangkat, dua manusia ini diangkat Tuhan. Henok diangkat Tuhan, Elia diangkat Tuhan. Musa mati juga dibawa Tuhan juga. Harusnya tiga kan? Karena dua, ya udah dua aja. Saudara, angka dua ini adalah menyatakan bahwa fungsi keimaman dan kerajaan, imamat rajani. Jadi dua saksi ini adalah bukan dua orang pribadi, bukan saudara. Itu lambang dari pengutusan Tuhan kepada gereja, imamat yang rajani. Itu artinya. Saudara, saya baca semua tafsiran, puluhan tafsiran, saudara, yang betul-betul kokoh dan secara exegetical dan murni, saudara, itu tafsirannya seperti ini. Jadi bukan tafsiran kira-kira, tapi bukti Alkitab ada semuanya, dan itu saling mengikat semuanya. Ya, kita belajar hal ini. Oke, nah setelah kita sudah lihat bahwa bait suci sudah selesai dan Tuhan sudah menghentikan dengan apa? Dengan kematian, kebangkitan Kristus. Kristus mengakhiri seluruh keberadaan bait suci, Taurat, dan kemudian kota Yerusalem dan seluruh keistimewaan bangsa Israel dalam sunat, ritual dan semuanya selesai, berhenti, dan tidak dibutuhkan lagi dan tidak boleh didirikan lagi. Jadi kalau kita mendirikan di gereja, oh kita harus cuci kaki dulu gitu. Saudara, engkau sedang mendirikan yang dibongkar, diruntuhkan Tuhan. Jadi sebenarnya kita ibadah itu ibadah yang paling luar biasa, saudara. Di dalam kemerdekaan, kebebasan, kita ibadah itu Tuhan melihat batin kita. Kita punya cara-cara ibadah, bukan diikat dengan apa? Dengan ritual, organisasi, formalitas, rutinitas, bukan, saudara. Kita diikat dengan bait Allah itu yang sudah dirobohkan itu loh. Formalitas sudah dihancurkan, kemudian rutinitas dihancurkan, seluruh upacara dihancurkan, tata ibadah semua dihancurkan oleh Tuhan. Penebusan binatang-binatang sudah dihapus oleh Tuhan. Kenapa? Dia inilah wujudnya semuanya. Terus dia diberikan pada kita yang sempurna. Atau kita masih mau bangun lagi supaya Kristus yang sempurna, terus kita bangun sesuatu yang lebih sempurna dari Kristus dengan upacara kita, dengan ibadah kita. Enggak. Ya. Jadi bait Allah atau bait suci sudah tidak terulang lagi. Yang lambang tetap lambang, yang simbol tetap simbol, dan tidak akan berubah, dan Yesuslah wujudnya. Semua itu bayangan semuanya. Dan Yesuslah wujudnya. Kalau kita tahu wujudnya, masa kita mau kawin dengan bayangannya? Saudara, pernikahan itu bukan pernikahan dengan bayangan. Kita pernikahan dengan orangnya. Dan waktu seseorang menikah, terus bayangan laki-lakinya keluar, kena matahari. Wah,
suamiku. Itu bayangannya. Kena matahari kan bayangannya gede kan. Wah, gagah. Kenapa? Bayangan cuma hitam. Itu aja istrinya udah dak-dikduk gitu kan. Wah, suamiku. Terus kemudian yang aslinya datang. Sorry, kamu bukan suamiku. Itu suamiku yang bayangan. Orang gendeng. Ya harusnya orang langsung tahu bayangan itu menunjukkan pada siapa? Wujudnya. Jadi waktu dia lihat bayangan, waduh mau datang nih semua misalnya, ini kerajaan Allah sudah dekat, itu kelihatan bayangannya. Dan begitu dia muncul, terus kamu lihat bayangannya gitu. Kan enggak, saudara. Kalau orangnya ada, masa kamu lihat bayangannya? Ini bayangan saya. Kawin dengan apa? Dengan bayangan. Ini istri saya, ini suami saya. Nggak liatin dia, liatin bayangan. Itu sama PL dan PB. Kalau sudah di PB, saudara, bayangan itu menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya. Dan wujudnya kalau kita selesai, ya kita jangan liatin bayangannya terus. Nah, saudara, itu ilustrasinya dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani itu bayangan. Dan itu bukan hanya ilustrasi tentang ibadah, juga tentang kuasa maut dan hukuman Tuhan. Itu jadi bayangan. Saya tahunya ini dari Ravi Zacharias. Saya waktu dengarkan itu, saya katakan, wah, bagus sekali ilustrasi. Waktu dia berada di, kalau nggak salah di Kanada. Seminar di Kanada. Saudara, dia mengatakan, dia memberikan ilustrasi yang sangat tepat. Ya. Jadi ada truk, kemudian mau tabrak kita. Ya, saudara, wujudnya adalah Kristus yang ketabrak. Berat. Dan bayangan itu kamu tabrak, nggak ada masalah. Karena bayangan. Dan Ravi Zacharias mengatakan, dan waktu kita kena murka Allah, kena hukuman daripada Allah, Kristus yang wujud itu menerima berat. Dia menerima semua kemurkaan, kemarahan, dosa manusia. Dia tanggung, dia sakit. Dan kemudian kita semua mendapatkan bayangannya. Dan waktu kita mau dihukum, saudara, kita seperti dihukum melewati bayangan. Kenapa? Karena Kristus yang tanggung. Jadi bayangan kamu tembak, duh, mati nggak? Enggak. Kenapa? Karena wujudnya enggak apa. Dan kita semua disembunyikan di dalam karya Kristus. Jadi saudara, waktu kita mati, saudara jangan takut masuk neraka. Karena neraka itu menjadi bayangan bagi kita. Karena wujudnya sudah diterima Kristus. Dan menimpa kita, saudara, truk itu menimpa kita, bukan menimpa kepada wujudnya kita secara manusia. Karena Kristus yang menggantikan kita. Dan truk itu nabrak wujud Kristus, dan bayangan truk itu nabrak kita. Ya nggak apa-apa kita, kenapa? Bayangan. Nah, ilustrasinya seperti itu. Tapi kalau saudara nggak percaya nama Kristus dan saudara tidak beriman pada Dia, penyat saja. Kita mati. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan. Waktu kita melihat bahwa imam dan raja adalah saksi, dua saksi ini. Dan hampir pada awal-awal tahun sekitar 1500, gereja-gereja karismatik Pentakosta dan gereja